Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih setianya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda adalah ungkapan iman gereja yang meyakini bahwa Allah yang menghendaki keselamatan manusia mempersiapkan segala sesuatunya dengan amat baik dan bahkan amat detil. Dan karena rencana keselamatan itulah Maria dipilih oleh Allah sejak juga dari awal dan dipersiapkan tanpa kecenderungan untuk berdosa. Itulah yang kita sebut kerap kali sebagai pemahaman tentang dosa asal, yaitu kecenderungan manusiawi untuk melakukan dosa. Maria tidak memiliki itu karena sungguh Maria dipilih oleh Allah sebagai ibu yang akan membawa sang penyelamat. Dan karena itu tentu saja ia dikuduskan, ia dibebaskan dari sejak semula agar sang penyelamat yang pada saatnya akan hadir lewat rahimnya mendapatkan tempat yang layak, tempat yang kudus juga bagi kehadirannya. Tentu saja saudara sekalian yang terkasih, sebagai perempuan yang terpilih, Maria juga adalah manusia biasa sebagaimana kebanyakan orang yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan menghadapi godaan, tantangan, mungkin juga kesulitan dan persoalan-persoalan kehidupan yang sama. Sekalipun demikian, Maria adalah sosok sederhana yang taat sepenuhnya pada kehendak Allah, sehingga ia akhirnya sungguh menjadi pribadi yang mengiyakan, yang menyetujui, yang menuruti kehendak Allah, bukan seolah-olah dengan mudah begitu saja, tetapi pasti juga dengan perjuangan kemanusiaannya. Ia yang taat sepenuhnya kepada Allah adalah pribadi yang tentu saja juga dibentuk di tengah keluarga dengan nilai-nilai, dengan kebiasaan, tradisi bangsanya, yang semuanya membentuk Maria sebagai akhirnya sungguh pribadi yang sempurna. Maka kita bisa belajar dari perjuangan Maria seperti ini, belajar bahwa menghidupi nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah perkara gampang, tetapi sebuah proses yang membutuhkan ketekunan, keyakinan, juga kepercayaan terutama kepada Allah yang mempercayakan banyak hal baik di dalam hidup kita. Seperti kepada Maria Allah mempercayakan Yesus untuk dikandung, dilahirkan dan dibesarkan, demikian juga Allah mempercayakan kepada kita begitu banyak hal baik untuk kita hidupi. Seperti Maria, mari kita menghidupi kepercayaan Tuhan itu dengan juga ketekunan, dengan kesabaran, tetapi juga dengan lebih-lebih kepercayaan yang semakin besar kepada Allah, sehingga kita pun menjadi seperti pribadi Maria yang taat sepenuhnya kepada Allah karena kita percaya